Sore itu, langit desa Lembah Biru dipenuhi warna oranye keemasan. Angin asin laut berhembus, membawa aroma basah karang. Arga berjalan sendirian di tepi pantai. Matanya kosong. "Arga, kau di sini lagi?" Suara Sarman terdengar dari kejauhan. "Aku cuma mau tenang, men. Hidupku makin sulit. Nelayan makin sepi tangkapan. Hutang numpuk," jawab Arga lesu. Sarman menepuk bahunya. "Kalau terus murung, rejeki malah menjauh." Arga tersenyum tipis, tapi matanya tetap tertuju pada gulungan ombak. Tiba-tiba, dari arah karang besar di ujung pantai, terdengar suara air memercik keras. Arga menoleh dan melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Seekor ikan emas raksasa, berkilau seolah terbuat dari cahaya, terjebak di celah karang. "Ikan emas?" bisiknya tak percaya. Sirip ikan itu robek, sisiknya penuh goresan. Matanya bergerak, menatap Arga seperti memohon. Ombak memukul tubuhnya, membuatnya semakin terjebak. Tanpa pikir panjang, Arga menanggalkan kaos dan sandalnya, lalu berlari menembus air. "Bertahanlah, aku akan menolongmu," teriaknya. Air dingin menusuk kulitnya. Ia menyelam, memegang tubuh ikan itu, berusaha melepaskannya dari karang tajam. Darah menetes dari tangannya saat kulitnya tergores. Tapi ia tak peduli. Dengan tarikan terakhir, ikan itu terlepas. Ikan emas itu berenang mengitari Arga, lalu berhenti tepat di depannya. Dari mulutnya keluar suara yang lembut namun tegas. "Terima kasih, manusia. Kau telah menyelamatkanku." Arga terpaku. "Kamu bicara? Aku bukan ikan biasa. Namaku Srina. Ikutlah denganku, Arga." Sebelum Arga sempat bertanya, tubuh ikan itu memancarkan cahaya emas yang menyilaukan. Ia berenang ke tengah laut, meninggalkan jejak kilau seperti bintang di dalam air. Arga, terbawa rasa penasaran, menyelam mengikuti cahaya itu. Semakin dalam, tubuhnya terasa ringan, dan anehnya ia bisa bernapas di bawah air. Cahaya itu membawanya ke sebuah gerbang raksasa dari kerang mutiara. Dijaga dua prajurit laut berzirah sisik perak. Pintu gerbang terbuka perlahan, memperlihatkan pemandangan yang membuat Arga nyaris lupa bernapas. Istana bawah laut menjulang megah, terbuat dari batu karang merah. Atapnya dihiasi mutiara sebesar kepalan tangan, dan dikelilingi taman dengan ikan-ikan bercahaya. Di depan gerbang, ikan emas itu berubah wujud menjadi wanita berambut panjang keemasan. Mata biru seperti samudra, kulitnya seputih mutiara. Gaun emasnya berkilau, ekornya memantulkan cahaya. "Aku Ratu Srina, penguasa Laut Timur. Kau telah menyelamatkanku, Arga. Untuk itu, aku akan memberimu sesuatu yang tak pernah kau bayangkan." Arga menelan ludah. "Untuk apa aku dibawa ke sini?" Srina tersenyum samar. "Karena takdir telah memanggilmu. Dan mulai hari ini, hidupmu tak akan pernah sama." Hari itu, Istana Laut Timur bersinar luar biasa. Mutiara-mutiara raksasa menggantung seperti lampion, menyinari aula megah yang dipenuhi makhluk laut dari seluruh penjuru samudra. Ada pari raksasa berselendang rumput laut, penyu tua berjanggut panjang, hingga hiu putih berhias kalung emas. Arga berdiri di tengah aula, tubuhnya dibalut pakaian dari sisik naga laut, berwarna perak kebiruan. Ia tampak gugup. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" bisiknya pada salah satu pengawal. Pengawal itu menunduk hormat. Ini adalah hari besar. Hari ketika Ratu Srina memilih pendampingnya. Dari ujung aula, suara tabuh kerang bergema. Semua makhluk laut menunduk ketika Ratu Srina melangkah masuk. Gaun mutiara emasnya menyeret lantai. Mahkota dari batu karang putih bertabur permata laut menghiasi kepalanya. Setiap langkahnya membuat lantai berkilau. Srina berhenti di depan Arga. "Arga, hatimu tulus, keberanianmu tanpa pamrih. Aku ingin kau menjadi pendampingku, menjadi suamiku." Arga tersentak. "Suami, Ratu? Aku hanya nelayan miskin. Di mataku, kekayaan bukanlah emas atau mutiara, melainkan hati yang suci."
Dan kau memilikinya, jawab Serina sambil menatap dalam. Sorak-sorai memenuhi aula. Namun dari sudut ruangan, seekor naga laut besar muncul. Matanya menyala merah. Suaranya menggelegar. Ratu, kau tak bisa menikahi manusia. Dia tak layak memerintah laut. Arga menoleh kaget. Serina berdiri di depannya, melindunginya. Diam, Gorgat. Arga adalah pilihanku. Siapapun yang menentang, akan berhadapan denganku. Naga itu meraung, tapi para prajurit laut segera mengepungnya. Gorgat mendengus, lalu menghilang ke dalam bayangan karang, meninggalkan ancaman samar. Serina memegang tangan Arga. Tak perlu takut. Selama aku di sisimu, tak ada yang bisa menyentuhmu. Paus raksasa muncul dari pintu belakang, membawa 2 mahkota emas bertatahkan mutiara. Tetua laut mendekat. Dengan ini, aku mengikat kalian dalam pernikahan suci laut. Raja dan Ratu Laut Timur. Mahkota diletakkan di kepala mereka. Sorak-sorai menggema, disertai aliran arus laut yang membentuk pusaran cahaya di sekitar mereka. Duyung-duyung menari. Ikan-ikan bercahaya beterbangan seperti lampion di udara. Arga menatap sekeliling. Aku benar-benar hidup di dunia lain sekarang. Serina tersenyum. Dan dunia ini adalah milik kita. Malam itu, laut di atas istana Laut Timur memantulkan cahaya emas. Seolah seluruh samudra merayakan persatuan cinta antara manusia dan ratu ikan emas. Namun jauh di kegelapan karang, mata merah Gorgat berkilat, menyimpan dendam.